Mas Majid ini apa yang mendorong Mas Majid untuk lanjut studi S2 ini? Di tempat saya bekerja itu kan memang harus mengikuti regulasi. Mana regulasinya itu salah satunya itu transformasi digital. Jadi transformasi digital itu penting harus dikembangkan. Nah, mau tidak mau kita kalau misalkan di tempat bekerja saja tidak ada literasi lain, maka ilmunya itu di bangku perkuliahan, Pak Iza. Ya, yang banyak itu di situ. Literasinya ada, kemudian gimana cara kita memanfaatkan teknologi dari yang aturan dari kementerian, kemudian pemerintah, sehingga kita butuh untuk meningkatkan inovasi itu. Makanya saya memutuskan untuk Ya, jadi ada kata kunci transformasi digital. betul. Nah, usulan penelitian tesisnya seperti apa sehingga mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman sehingga Tips triknya mungkin buat teman-teman yang mau join NIST, sebaiknya menyiapkan dulu. Jadi konsep, ide, gagasannya itu disiapkan dulu. Sebisa mungkin ambil yang ada di tempat kerjanya, sehingga tidak menyulitkan ketika kita menganalisis sebuah data, mengambil studi kasusnya. Nah, kebetulan untuk yang penelitian saya itu saya mengambil ada AI-nya, kemudian di tempat kerja saya itu tentang pasien geriatri. Posisinya teknologi sudah berkembang, ada AI. Nah, ini akhirnya ini bisa jadi solusi ini. Sehingga kami ambil judul itu. Judulnya pemanfaatan teknologi AI dalam mendeteksi pemberian obat pasien geriatri dengan kriteria stop start. Jadi itu ya. Jadi tetap pertama untuk konsep penelitian judul tesis bisa diambil dari tempat kerja. Ya, dari tempat kerjanya supaya lebih mudah untuk menganalisis, untuk ambil data dan sebagainya ya seperti itu. Disclaimer saja ya, AI ini hanya kalau di dunia kesehatan saat ini sebagai tools pendukung saja, tidak bisa menjadi keputusan. Makanya perlu validasi. Nah, validasi ini harus dilakukan oleh ahli. Dalam hal ini kalau di penelitian kami yaitu apoteker maupun dokter. Kadang tantangan terbesar itu dalam proses penelitian itu kan penulisnya sih ya. Kalau dari segi biaya mungkin kita infokan bahwasanya pada gelombang kedua ini sampai terakhir tanggal 30 Juni ya sistem pembayaran yaitu UKT di Umsida itu diaksur 3 kali yaitu pada waktu GER, kemudian UTS dan mungkin yang terakhir adalah UAS. Ya, maka silakan gabung di S2 ini Umsida ya. Ramah kuliahnya, ramah biayanya ya. Dan kita coba untuk dosen kita ambil dari para praktisi, dari teman-teman yang di luar negeri, kolaborasi riset ya antara dosen dan mahasiswa. Orang mau studi lanjut S2 itu ya juga butuh effort. Betul. Tidak semua orang itu mau studi lanjut S2 karena mau lanjut S2 itu pasti mikir-mikir waktu kok angel ya dan macam-macam gitu. Padahal ya tidak semenakutkan itu. S2 tidak susah teman-teman. Nah, Oke, terima kasih kepada NIST khususnya Pak Isa telah memberikan waktu kepada kami untuk kuliah di NIST. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah ke S2 ke NIST ini. Artinya kuliah ini tidak hanya tentang mendapatkan gelar, kemudian tetapi kita bagaimana meningkatkan kompetensi, kemudian mengupgrade cara berpikir kita agar lebih kritis sehingga menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan bagi tempat kerja teman-teman semuanya. Investasi terbaik adalah investasi ilmu pengetahuan. Sampai bertemu di NIST Umsida. Siap. ya. Terima kasih. Kalau bisa hari ini, kenapa harus menunggu besok? Silakan segera daftar gabung di SBMST Umsida gelombang kedua.